Halo, apa kabar para kroan dan sana, para bubuhan semua yang ada di darat sampai di pesisir, yang ada di hulu sampai di hilir. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ketemu di video saya akan berbagi berbagai informasi seputar Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya berita-berita ini saya rangkum, saya pilih, dan saya lansir langsung dari surat kabar harian Koran Kaltim. Sebelum lanjut, mohon di-subscribe, tekan tombol like, dan kasih komen di bawah ini. Baik para sahabat, saya akan bacakan informasi pertama. Ini tentunya berkaitan dengan puncak perayaan Natal. Hari ini Jumat 25 Desember 2020. Sejumlah gereja juga sudah melakukan persiapan sejak kemarin. Terlebih pada perayaan Natal kali ini berbeda dengan perayaan Natal sebelumnya, karena jumlah jemaat yang masuk ke gereja juga dibatasi sesuai protokol kesehatan. Seperti halnya yang dilakukan di salah satu gereja yang ada di Samarinda, ya, Gereja Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda, tepatnya yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Seperti dikatakan Pastor Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda, masih menyampaikan pembatasan jemaat dan penerapan protokol kesehatan dilakukan demi kebaikan bersama. Jarak antar jemaat yang hadir minimal 1 meter, baik jarak ke sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Dengan demikian, paroki katedral hanya dapat menampung sekitar 2.000 jemaat atau setengah dari kapasitas semestinya. Selain membatasi jarak, paroki katedral terbesar di Samarinda ini pun mengharuskan seluruh jemaat untuk diukur suhu tubuhnya, kemudian mengikuti rute yang telah diatur guna memastikan jemaat yang hadir mencuci tangan dan selanjutnya dapat mengambil tempat yang disediakan. Kemudian ketika seluruh tempat telah terisi dengan penuh, maka pada saat itu juga pintu akan ditutup dan jemaat yang tidak bisa masuk diminta beribadah di rumah masing-masing. Jadi informasinya di gereja ini juga selain memperlakukan pembatasan jemaat dan juga menjaga jarak, juga waktu perayaan Natal ini juga dijadwalnya dipadatkan, jadi tidak terlalu panjang dari hal yang tidak diinginkan. Informasi yang kedua, kita ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini berkaitan dengan serapan dana COVID-19 yang informasinya sudah mencapai 95%. Hanya tersisa 1 miliar dari 22 miliar rupiah yang dianggarkan. Kepala Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara, Jense Grace Maki Surat, mengatakan sejak pandemi COVID-19 mulai melanda, Pemkab Penajam Pasir Utara menyediakan anggaran sebesar 70 miliar untuk melakukan penanganan dan pencegahan. Dari total dana tersebut, 22 miliar diantaranya diberikan kepada Dinas Kesehatan. Dia mengatakan anggaran yang telah diserap tersebut paling banyak digunakan untuk pengadaan bilik sterilisasi manusia, bilik sterilisasi kendaraan, rapid test maupun alat pelindung diri atau APD bagi petugas. Sementara itu, terkait anggaran penanganan virus COVID-19 pada 2021 mendatang belum dapat dipastikan besarnya. Namun berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah diminta untuk menyusun rencana aksi terlebih dahulu atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Informasi yang ketiga datangnya dari Kota Bontang. Ini ada berita tentang Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada buka layanan rapid antigen. Lakukan pembatasan pelayanan, sehari hanya melayani 20 orang. Nah, jadi ini layanan rapid antigen ini khusus untuk warga-warga yang ingin bepergian ke luar kota, ini jadi salah satu syarat. Saya bacakan beritanya. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang mulai membuka pelayanan rapid antigen. Namun pihak rumah sakit melakukan pembatasan layanan. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik
RSUD Taman Husada Bontang, Dr. Wayan Santika menuturkan kuota layanan rapid antigen hanya diperuntukkan 20 orang. Pasalnya pihaknya mengantisipasi lonjakan pengunjung yang melakukan rapid test antigen jelang libur Natal dan pergantian tahun. Belum lagi rapid antigen sendiri telah menjadi persyaratan untuk perjalanan keluar kota. Momentum libur Natal dan Tahun Baru ini pun diperkirakan banyak masyarakat yang melakukan perjalanan keluar pulau atau keluar daerah. Dia juga mengatakan untuk tarif sendiri dinilai lebih murah dari PCR sebab mengikuti anjuran yang tertuang dalam surat edaran dari pemerintah pusat, yakni sebesar Rp250.000. Informasi berikutnya kita ke kota Balikpapan. Ini masih seputar libur Natal dan Tahun Baru. Judulnya lokasi wisata dan hiburan ditutup. Beberapa lokasi wisata dan jasa hiburan ditutup sementara selama perayaan Natal dan Tahun Baru, tepatnya pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember 2020 serta pada 1 Januari 2021. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Balikpapan Zulkifli mengatakan penutupan sementara untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan pengunjung saat liburan mengingat kasus COVID-19 semakin meningkat. Adapun lokasi wisata dan hiburan yang ditutup sementara yakni Pantai Manggar, Pantai Kemala, Pantai Montpera, Pantai Kilang Mandiri, Pantai Nirmala, Kebun Raya Balikpapan, dan KWPLH kilometer 23. Selain itu, sejumlah objek wisata lain juga ditutup, yakni Pantai Lamaro, Penangkaran Buaya Tritip, kawasan Grand City, Lapangan Merdeka, Waterboom, Pasar Malam, Panti Pijat atau kebugaran, arena bola sodok atau biliar, karaoke, dan sejenisnya. Ya, jadi ini memang salah satu kebijakan pemerintah menutup sejumlah objek-objek wisata karena bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, karena dikhawatirkan bakal menimbulkan klaster-klaster baru dan penularan COVID-19 sampai sekarang terus bertambah jumlahnya. Jadi buat warga semua yang mungkin tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, sebaiknya cukup liburan bersama keluarga. Oke sahabat, informasi ke-6, kita kembali ke kota tepian di Samarinda. Ada judul berita dengan bantaran Sungai Karamumus akan ditertibkan. Kota Samarinda target 2 lokasi. Setelah berhasil menertibkan ratusan bangunan di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Pemkot Samarinda kembali berencana menertibkan sejumlah kawasan pemukiman yang berdiri di bantaran Sungai Karangmungus. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Hairudin Rabu sore, tanggal 24 Desember 2020. Sugeng menyebut hingga saat ini sudah ada 2 kawasan yang menjadi target untuk ditertibkan. Adapun kawasan yang dimaksud yakni kawasan Sungai Mati di Jalan PM Nur dan depan Pasar Segiri Jalan Ribis di Kelurahan Bandara. Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi kepada warga yang bermukim di kedua lokasi tersebut. Untuk pendanaan penertiban bangunan pemukiman di kedua lokasi, Sugeng menjelaskan bahwa kemungkinan besar dana akan berasal dari Pemkot Samarinda dan bantuan keuangan Provinsi Kaltim. Untuk penertiban bangunan yang berdiri di atas Sungai Mati, rupanya terdapat 27 bangunan di RT 38 Kecamatan Sungai Pinang. Pemkot Samarinda pun disebut-sebut menyiapkan dana 10 miliar rupiah untuk menangani permasalahan di lokasi tersebut. Pasalnya sebagian rumah yang berdiri di atas daerah itu memiliki sertifikat kepemilikan lahan, sehingga dalam penjelasan Kepala Dinas Pertanahan Samarinda Syamsul Komari disebutkan saat ini pihaknya masih menunggu dokumen pengadaan untuk disesuaikan dengan peta bidang dari Badan